Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin al faizin. Amma ba'du. Engkang sepindah, monggo kita sami ngunjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala bilih ing enjang menika, ing dinten menika kita sami keluarga besar Bani Partosoediro berkesempatan utawi saged kempal wonten ing silaturahim Idul Fitri menika. Angka kalih selawat mugi salam mugi kunjuk dumateng ngarsanipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dene pendheripun ingkang tansah setya tuhu. Bapak Ibu sekalian, saderengipun matur dalem ngaturaken pasami bilih mengke menawi kathah keladlat utawi ingkang boten meranani nyuwun pangapunten sebab pun meh 23 taun boten ngisi ngaten niku melih ngisi kultum ngaten niki. Lah menika kebetulan wonten kagunganipun ibu ingkang kagungan damel kula kebagian tugas napa menika kultum. Nggih. Lajeng nangka salajengipun kula mewakili keluarga nyuwun pangapunten boten saged sowan secara luring, meskipun hadir wonten ing pamiwahan menika nyuwun ageng pangsami. Lajengipun kita awiti. Bapak Ibu sekalian, kula ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala nampi ibadah Ramadan, ibadah kula lan panjenengan sami salebeting bulan Ramadan ingkang sampun kita lampahi kala wingi. Bapak Ibu sekalian, bilih ing wekdal menika kula namung sakedhik badhe matur bab silaturahim Idul Fitri kaitanipun kalih fungsi perdamaian dalam hidup berbangsa bernegara di Indonesia menika. Bapak Ibu sekalian, bilih Idul Fitri utawi silaturahim Idul Fitri menika sampun kita maklumi sedaya sampun dados napa menika sampun dados tradisi ingkang saged dibenarkan oleh syariat, saged ditampi dan dibenarkan oleh syariat. Sebab ada tradisi-tradisi yang mohon maaf meskipun suasana Idul Fitri tetapi
kurang pas berkaitan dengan syariat. Nah, untuk Idul Fitri ini silaturahim Idul Fitri ini adalah suatu tradisi yang dibolehkan oleh syariat agama. Oleh sebab itu kita sami saged ngalaksanaken menika prayogi saestu kautamaanipun. Bilih silaturahmi menika memang saged pun kelaksanaaken ing wekdal kapan saja, ing wekdal-wekdal menika saged. Ananging Idul Fitri itu silaturahmi Idul Fitri menika memiliki keunikan karena bertemunya banyak anggota keluarga dan sebagainya, ataupun yang biasanya sulit ketemu dapat menyempatkan. Kula mboten rada kangelan kula nggih. Nah, lajeng ing taun menika suasana Idul Fitri teng Indonesia niku tidak lepas dari suasana dunia, di mana dunia menika dalam ancaman utawi dibayang-bayangi kemungkinan perang dunia. Nah, sebab itu silaturahmi Idul Fitri menika memiliki makna yang sangat besar bagi kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Menika napa sebabipun pilih satosipun bagi kaum muslim perdamaian itu adalah suatu keyakinan dalam suatu konsep atau suatu keyakinan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apa yang disebut dengan suatu konsep tauhid sosial, atau mungkin bahasa yang sering digunakan dalam doa adalah Darussalam. Jadi suatu negeri yang damai, suatu negeri yang kemaslahatan. Nah, damai dalam pengertian Darussalam itu adalah damai dalam batas-batas syariat yang dibenarkan oleh syariat agama Islam. Nah, dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia, dalam kenyataan kita mendapatkan manfaat yang besar, karena dengan perdamaian itu, dengan Darussalam itu, hak ibu-ibu yang sepuh atau hak bini sepuh, hak ibu-ibu, hak anak-anak dan hak kaum solehah itu lebih terjamin badan fisiknya itu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Karena di dalam agama itu kaum bini sepuh, kaum solehah, anak-anak itu berhak mendapatkan rasa aman, rasa damai, apa yang disebut rasa keselamatan jiwa dan badannya, ataupun salam yang di bahasa Jawa kan sebagai Darussalam. Nah, oleh sebab itu sebagai muslim tentu kita berkewajiban untuk atau bertanggung jawab melu handar beni berkaitan dengan Darussalam. Dan hubungannya dengan dunia adalah seperti dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 45, itu adalah menjaga ketertiban umum dan berkaitan dengan
ikut melaksanakan apa yang disebut mengupayakan perdamaian dunia. Nah, dalam hal ini penting sekali adanya silaturahmi Idul Fitri untuk menggerakkan semangat perdamaian dunia, karena Idul Fitri itu di seluruh dunia dan ini adalah lambang perdamaian yang didefinisikan sebagai Darussalam di tengah bayang-bayang ancaman perang dunia yang bukan dilakukan oleh orang Islam saat ini. Sebab itu ini menjadi tanggung jawab kita sebagai Muslim, sebagai warga negara di mana kita tinggal, bahwa bangsa Indonesia itu untuk kemerdekaan, untuk ketertiban umum punya tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian dunia yang sebenarnya dalam keyakinan kita adalah Darussalam. Bapak Ibu sekalian, perdamaian di dalam agama Islam itu ada beberapa atau di dalam Al-Quran ada beberapa hal yang atau ayat yang mungkin sebagai dasar kita bahwa perdamaian itu dianjurkan oleh agama. Satu, di dalam surat Al-Imran 159 yang ulang ke bahasa Jawa mawon nggih. Itu dingendikaken ngoten. Hei Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad, dan amarga utawi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu bersikap lemah lembut, atau bahasanya itu latif. Muhammad itu punya sifat latif. Seandainya seumpama kuwi kasar, wong kuwi malah ngedoi sliramu, malah wong kuwi iso luwih kasar tinimbang awakmu. Sebab itu nek ana sik kekurangan ya di ngertenono, lan apabila ada satu urusan musyawarahlah. Dan seandainya sudah bermusyawarah fa'azam tawakkalallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi karena rahmat Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW itu berdamai, bersikap lembut, latif kepada orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda pengertian dengan kaum Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslim. Nah, kita menerima sebagai bangsa, sebagai undang-undang kita menerima itu adalah bagian dari kelemah lembutan kita, karena bangsa, karena Nabi Muhammad SAW juga bersikap lembut. Kita mengharap rahmat Allah Ta'ala, atas berkat rahmat Allah Ta'ala, karena kita rahmat Allah Ta'ala. Saya surat Al-Imran itu, maka demi Darussalam kita menerima sebagai berbangsa dan bernegara apa yang disebut sebagai surah fa'azam tawakkalallah dengan undang-undang. Nah, ayat yang lain ada di dalam surat Al-Anfal, wa in janaka lisalmi wajnah laha wa tawakkalallah innallaha samiul alim. Jadi kalau seandainya orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam atau memerangi atau bersikap
yang tidak baik, mereka cenderung berdamai, baru cenderung, artinya ya tidak menyerang dan sebagainya, maka condonglah atau cenderunglah berdamai dengan mereka. Wanjanaka lisalmi wajnahlah wa tawakkalallah, dan bertawakallah kepada Allah, sungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Untuk tafsir sepotong ayat surat Al-Anfal maupun surat Al-Imran mungkin saudara-saudara sederek-sederek langkung paham, tetapi pengertian dari rangkaian dua ayat itu intinya adalah ada tanggung jawab kaum muslim untuk sebagian menyisakan dalam perhatiannya itu konsep Darussalam, konsep perdamaian. Perdamaian dimaksud adalah dalam pengertian tauhid, karena damai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu maka kita sebagai warga negara layaknya punya tanggung jawab menjalankan apa yang dimaksud sebagai undang-undang itu adalah menjaga ketertiban umum dan mengupayakan dari apa yang kita pahami ada batas-batasnya itu sebagai perdamaian dunia. Bapak Ibu, dengan perdamaian dunia itu hak kaum sepuh, hak kaum solehah, dan hak anak-anak untuk mendapatkan rasa aman itu lebih terjamin, lebih jelas, lebih sadar. Sebab itu sekali lagi kita tentu harus istiqomah, fa'azam tawakkalallah, dengan komitmen perdamaian ini, dan kita harus bersikap baik dalam menolak ajakan-ajakan yang mohon maaf dapat merugikan pengertian Darussalam, seperti ya mohon maaf mungkin kekerasan dan sebagainya. Itu tentu kita tolak dengan jalan yang lebih baik, ihsan. Nah, memang perdamaian itu ada resiko, dalam arti hal-hal yang harus dijaga. Kalau sekedar berdamai saja ada peluang memang hal-hal yang mungkin dikaburkan dengan atas nama alasan perdamaian. Sebab itu ada syarat, tapi syarat ini pun kalau kita berbangsa bernegara sudah dimasukkan di dalam pasal 29. Dalam surat Al-Mumtahan ayat 8 itu dinyatakan tidaklah mengapa kaum muslim, kaum mukmin itu berdamai dalam arti bermuamalah dengan kaum agama lain selama tidak merusak, mengganggu atau memerangi agama. Muamalah jual beli, muamalah hal-hal yang halal itu boleh. Jual beli komoditi, jual beli kendaraan dan sebagainya, itu suatu yang dibolehkan. Nah, sebab itu hal ini surat Al-Mumtahan ayat 8 itu sebenarnya sudah cocok dengan pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa memang sesuai keyakinan masing-masing. Keyakinan masing-masing itu dalam arti adalah seiring sejalan senafas dengan
apa yang dimaksud dalam surat Al-Mumtahanah itu, yaitu bahwa tidak ataupun boleh bermuamalah selama tidak merusak atau mengganggu agama. Nah, oleh sebab itu dalam hal demikian tidak ada alasan bagi kita untuk memiliki rasa tanggung jawab berkaitan dengan damainya di Indonesia sebagai Darussalam. Bapak Ibu sekalian, hal yang paling tidak disenangi oleh, mohon maaf, sebagian orang berkaitan dengan Darussalam adalah usaha untuk selalu diganggu-ganggu karena ada beberapa hal. Jadi di TUT lah, diprovokasi dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu dalam surat Ali Imran ayat 200 itu diingatkan kita semua, syarat untuk menjalankan Darussalam itu adalah sabar. Dan dalam surat Ali Imran ayat 200 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, sabarlah, wassabiru warabitu, dan tingkatkanlah, lipatkanlah kesabaranmu, dan waspadalah, berjaga-jagalah di dalam batas-batas yang dibolehkan atau tidak, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala agar kamu beruntung. Jadi perdamaian itu tujuannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatan kaum sepuh, ibu-ibu soleha, mbak-mbak soleha, adik-adik soleha, dan anak-anak kecil itu adalah ketakwaannya agar selamat. Nah, oleh sebab itu mengingatkan kepada kita bahwa harus dilipat gandakan kesabarannya, karena orang yang mengajak memanas-manasi untuk yang tidak baik itu berbagai macam cara juga. Nah, sebab itu jelas di situ disebutkan tingkatkanlah kesabaran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru, tingkatkanlah, lipat gandakanlah kesabarannya.